akan firman. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta Marbun. Waktu serahkan kepada Pak Roni. Ya, salam. Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi, Abang Pak Pendeta Marbun. Selamat bergabung. Ya, kita buka bagian firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 39. Yeremia 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita akan baca. Yeremia 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ya. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara akan menyimaknya. Perikopnya, jatuhnya kota Yerusalem, demikian firman Tuhan. Ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Sedekia Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10 telah datang Nebukadnezar Raja Babel beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Sedekia, dalam bulan yang ke-4 pada tanggal 9 bulan itu, terbelahlah tembok kota itu. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu, lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal-Sareser, pembesar dari Sin Magir, panglima, dan Nibur-Syarban, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Sedekia Raja Yehuda dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan Taman Raja, dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok, kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Sedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat, kepada Nebukadnezar Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya di Ribla. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Sedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdi membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api, lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya, dan sisa-sisa para pekerja tangan. Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikannya kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Mengenai Yeremia, Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah dengan perantaraan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, bunyinya, bawalah dan perhatikanlah dia, janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Maka Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, beserta Nebuzsyaban, kepala istana, dan Nergal-Sareser, panglima, dan semua perwira tinggi Raja Babel mengutus orang. Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya, supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Baik, demikian pembacaan firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Dan renungan pagi hari ini saya memberikan tema kecil buat kita, konsekuensi dari sebuah pilihan. Konsekuensi dari sebuah pilihan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini, setiap saat, setiap hari pasti kita diperhadapkan dengan pilihan. Dan setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Ya, apapun pilihan. Kita mau memilih hari ini mau makan apa, mau pakai apa, mau lakukan kegiatan seperti apa. Setiap pilihan kita pasti ada konsekuensinya.
Bahkan ketika pagi hari jam 5 kita memilih untuk renungan pagi bersama, doa bersama pun, itu pasti ada konsekuensi yang akan kita. Mungkin ya kita saat ini ngantuk, awal-awalnya kita ngantuk, tapi ya itulah sebuah pilihan. Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Nah, firman Tuhan hari ini, dari dua perikop ini saya ambil dari renungan dari dua tokoh yang menonjol dalam dua perikop, yaitu Sedekia dan Yeremia. Kalau pasal-pasal sebelum kemarin kita sudah membahas, Bapak Gembala sudah membahas bahwa Sedekia sebenarnya sudah dikasih kesempatan, ya, sudah dikasih kesempatan untuk memilih yang terbaik dalam kehidupannya bersama keluarga dan bangsanya. Tapi justru Sedekia memilih untuk tetap bertahan dengan pemikirannya. Padahal setiap saat dia bertanya kepada Yeremia, apakah firman Tuhan bagi saya? Ya. Lalu Yeremia dengan berani menyatakan bahwa jikalau engkau benar-benar menyerahkan diri bersama keluargamu, engkau akan diselamatkan. Ya, kalau kita lihat dalam perikop sebelumnya, dalam pasal 38 ayat 17 ayat 18. Tapi ternyata setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Sedekia itu tidak merubah keputusan Sedekia secara pribadi. Dia hanya menerima berita Tuhan itu hanya sekedar menjadi informasi saja bagi dia. Sehingga ia tidak melakukan, dan konsekuensinya pada teks yang kita baca dari pasal 39 akhirnya ya konsekuensinya Raja Babel menangkapnya dan bahkan menyembelih anak-anaknya di depan mata Sedekia sendiri. Seandainya saran yang diberikan oleh Yeremia dalam pasal 38 ayat 17-18 dikatakan, tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, pesan dari teks ini adalah mengingatkan kita bahwa kadangkala kita hanya menjadikan firman Tuhan hanya sekedar menjadi informasi saja. Ya. Kita hanya mendengarkan saja, tapi cenderung ya firman Tuhan tidak menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sehingga kita punya komitmen kuat untuk melakukannya. Jadi ada banyak orang Kristen di luar sana yang mungkin sudah dengar khotbah beratusan kali, ribuan kali, tapi pertanyaannya kenapa sepertinya tidak berdampak dalam hidup mereka? Karena kembali lagi, semua itu kembali kepada pilihan kita. Apakah firman Tuhan itu kita mau terima dengan hati yang lembut, kita mempercayainya untuk melakukannya, atau kita sekedar hanya mau menguasainya saja. Ya, jadi kita yang menguasai firman, bukan firman yang menguasai hidup kita. Seperti yang dilakukan oleh Raja Yehuda yaitu Sedekia itu sendiri. Seringkali kan dalam setiap doa-doa pengantar firman Tuhan selalu orang berdoa demikian, atau hamba-hamba Tuhan berdoa, biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, dari kisah Sedekia, mari kita belajar satu pesan yang mau saya sampaikan buat kita pagi hari ini. Marilah kita bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kita juga menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang juga punya komitmen, kerinduan yang dalam untuk menjadi pelaku firman. Ya, dalam kehidupan kita. Walaupun kadangkala dalam kita melakukan firman Tuhan itu awalnya memang tidak enak. Mungkin kita menerima penolakan, kita menerima ya hinaan dan lain-lain sebagainya, tapi kita harus ambil satu pilihan bahwa kebenaranlah kebenaran yang mutlak, tidak bisa dikompromikan dengan apapun. Ya, seperti dalam kitab Lukas pasal 11 ayat 28 dikatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, diberkatilah orang yang tidak saja mendengarkan firman Tuhan, tetapi mau melakukannya. Jadi melakukan tanpa paksaan, melakukannya dengan kerelaan, melakukannya dengan sukacita. Kebenaran itu menjadi sesuatu yang menjadi obat dalam kehidupan kita masing-masing. Menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita masing-masing. Menjadi satu penuntun dalam kehidupan kita. Itulah firman Tuhan. Sehingga ketika kita ada dalam firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka hidup kita, Mazmur pasal 1 dikatakan kita adalah orang-orang yang sangat-sangat diberkati.
dan pasti akan berbuah pada musimnya. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, yang bagian yang berikut dalam perikop yang kedua tentang Yeremia. Mengenai Yeremia, Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah dengan perantaraan panglimanya, pengawalnya, dikatakan ayat 12. Bawalah dan perhatikanlah dia, janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaan kepadamu. Jadi ada dua tokoh yang kontradiksi di dalam perikop ini. Yang satu Sedekia, dia dengar firman Tuhan, tidak mau melakukan. Sedangkan Yeremia, sekalipun dalam perikop-perikop sebelumnya kemarin sudah dibahas bahwa Yeremia sekalipun mengalami tekanan ketika ia menyatakan kebenaran, bahkan sebenarnya yang diinginkan oleh Yehuda, kaum Yehuda, bahkan Raja Sedekia pada waktu itu, mereka mau mendengarkan berita yang baik-baik saja, yang mendukung kondisi hati mereka, perasaan mereka, keinginan mereka. Tapi Yeremia justru tetap memilih untuk menyatakan kebenaran yang diberikan oleh Tuhan baginya. Sehingga konsekuensi awalnya dia harus dibuang ke dalam perigi. Bapak Gembala katakan bahwa perigi itu pasti ada air dan itu kondisinya sangat lembab dan membuat Yeremia sangat tertekan, menderita dan tidak nyaman sekali, sangat tidak nyaman. Tapi dalam perikop ini justru ketika Yeremia tetap mempertahankan kebenaran, malah berkat yang besar dia dapat. Ya, didapat dari Tuhan melalui orang-orang dalam tanda kutip orang asing yang sebenarnya tidak takut Tuhan, yang bukan kaum daripada Yeremia itu sendiri. Berkat apa yang diperoleh oleh Yeremia? Dikatakan raja memerintahkan agar Yeremia diperhatikan. Jadi Yeremia sungguh-sungguh diperhatikan seperti bagian daripada kerajaan Babel. Yang kedua dikatakan jangan apa-apakan dia atau jangan melakukan sesuatu yang jahat sedikit pun terhadap Yeremia. Itu berkat yang kedua. Berkat yang ketiga, turuti semua permintaannya. Wah, ini luar biasa. Berkat dari seorang yang tetap mempertahankan kebenarannya, kebenaran Tuhan sekalipun dalam situasi yang tidak enak, Bapak Ibu Saudara. Pada akhirnya dia menjadi orang yang sungguh-sungguh mendapat berkat yang luar biasa. Yang awalnya dia seperti orang yang kalah, dia ditangkap, dia ditawan, dibuang ke dalam sumur. Tapi pada akhirnya orang-orang yang sepertinya tadinya mereka yang menang, justru mereka mengalami hal yang terburuk. Ya, lebih khusus Sedekia dan keluarganya beserta pegawai-pegawai. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kadangkala kita memilih untuk menjaga komitmen kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Ya, kadang-kadang kita mengalami penolakan, kadang-kadang kita tidak diterima. Sedekia dikatakan kepada Yeremia, saya sebenarnya ingin melakukannya, dikatakan dalam ayat 19. Tapi aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang kafir itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka sehingga mereka mempermainkan aku. Jadi Sedekia dia hanya melakukan itu untuk bisa diterima oleh orang banyak. Dia takut kalau tiba-tiba dia ditolak oleh orang-orang di sekitar. Ya, dia dipermainkan. Sedangkan Yeremia tidak. Dia tetap pada posisi dia harus menyatakan kebenaran. Dan pada akhirnya dalam pasal ini kita melihat bahwa justru Yeremia lah yang menjadi pemenangnya. Yeremia lah yang menjadi orang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dibanding Raja Sedekia beserta keluarga dan pegawai-pegawainya. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, saya tidak tahu berapa lama kita mungkin mendengar firman Tuhan, bahkan sudah setiap pagi kita mendengar firman Tuhan. Waktu lalu saya katakan bahwa dalam Roma, iman bertumbuh dari pendengaran. Itu sudah baik. Tapi tidak sampai di situ saja, kita juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Dengan kata lain, mendengar firman Tuhan dan kita juga mau melakukan dalam hidup kita. Sekalipun kadang-kadang kita ditolak di lingkungan kita, di keluarga kita, di komunitas manapun, tetap percaya bahwa ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, maka pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang sangat diberkati. Kita akan menjadi orang-orang yang sangat berbahagia. Kita ada orang-orang yang sangat menikmati Amen. Setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin.
Lagi kalau kita di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya, seperti kita di lingkungan Bali, ya pasti banyak tantangan yang harus kita peroleh. Tapi dari peristiwa ini, dari kisah Sedekia dan Yeremia, mari kita bijak untuk menentukan pilihan yang terbaik dalam hidup kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita memilih. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin ya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Memilih untuk tetap jam 5 pagi bangun berdoa. Sekalipun ngantuk, memilih untuk tetap bangun berdoa. Karena kalau kita berdoa tidak pernah sia-sia, firman Tuhan katakan. Jeripaya dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tetap kita memilih hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Ketika kita memilih hal-hal yang baik dan benar, kita akan menikmatinya. Ketika kita memilih hal yang jahat, kita akan mendapat akibatnya. Semua ada konsekuensinya. Pilihan dikembalikan kepada kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah kesulitan, Tuhan sanggup mengubah penderitaan, Tuhan sanggup mengubah segala pergumulan kita. Tuhan bisa sanggup mengubah segala sakit penyakit kita menjadi berkat yang besar bagi kemuliaannya. Bagi kemuliaannya. Jadi biarlah firman Tuhan, renungan yang singkat pada pagi hari ini menolong kita supaya kita tetap menentukan pilihan-pilihan yang benar untuk tetap melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan pada akhirnya dalam pasal ini ayat 18 saya akan membacakannya. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau tidak akan rebah oleh pedang nyawamu akan menjadi jarahan bagimu. Sebab engkau percaya kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Bahkan bukan hanya Yeremia yang diberkati, tetapi pelayan kerajaan yang namanya Ebed Melek pun akhirnya mendapat berkat. Oleh karena percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu berkat yang diperoleh ayat 18 yang tadi saya baca. Jadi, ya mungkin ibarat seperti film India. Awalnya ya jagoannya dihajar babak belur, tapi akhirnya dia yang jadi pemenang. Ya, ya itu mungkin sekedar ilustrasi bahwa kadang-kadang kita dihajar babak belur dulu di awal, tapi akhirnya kita akan tampil pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita melalui perenungan firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan buat kita. Kita berdoa.